Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ali Ridwan Hasan dengan NIM 23154 kelas IF 3B Jaringan Komputer. Jadi di sini saya akan mempraktekkan dari modul 2 praktikum jaringan komputer, yaitu memeriksa frame Ethernet. Kita lihat di sini tujuannya. Latihan pertama memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Latihan kedua menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Skenario-nya bisa kita baca di sini. Kebutuhan perangkatnya, saya memakai laptop saya dan tentu saja OS-nya Windows. Jadi sudah sesuai dengan sini. Dan Wireshark sudah saya install juga. Latihan pertama memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah pertama kita mereview deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di sini bisa kita lihat preamble ini 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type itu 2 bytes, dan data 46 sampai 1500 bytes, dan terakhir FCS 4 bytes. Lalu langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah, host PC ini mempunyai IP address 192.168.147. Untuk memeriksa konfigurasi, kita ke command prompt. Caranya adalah tekan Windows S, ya. Lalu ketik command prompt. Ini sudah ada. Kita disuruh mengetik ipconfig/all, ya teman-teman. Kita ketik ipconfig/all. Ya, bisa kita lihat di sini yaitu konfigurasi jaringan di PC saya. Oke, kita lihat ini. Langkah ketiga memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Pertama-tama kita buka Wireshark-nya dulu. Tekan Windows S, lalu ketik Wireshark, enter, kita masuk, kita bagi dua dulu ini. Oke, sudah. Terus kita ke dalam WiFi di sini. Kita masuk, kita tekan. Oke, sini sudah ada berbagai frame yang masuk. Oke. Lalu kita baca langkah ketiganya. Tangkapan layar dari tangkapan Wireshark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan oleh dari host PC ke gateway defaultnya. Satu filter perlu diperlukan terhadap Wireshark untuk menampilkan hanya protokol ARP dan ICMP. Oke, kita coba di sini filter, ya. Filter ARP, kita ketik ARP or ICMP. Enter. Oke. ARP merupakan singkatan bagi Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Sesinya dimulai dengan suatu query ARP dan jawaban untuk MAC address dari gateway router, diikuti oleh tempat request dan jawaban ping. Nah, tampilan ini menyerupi frame untuk suatu request ARP. Ini juga ada kita, guys, protokolnya ARP. Ya, ini juga. Oke, kita lanjut ke langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Bisa kita lihat di tabel berikut ini, memperlihatkan frame pertama dalam tangkapan Wireshark dan mengambilkan isi data. Kita stop capture dulu aja, ya. Oke. Di sini preamble-nya tidak terlihat dalam tangkapan, dan destination address dan source address bisa kita lihat di Ethernet 2. Kita pencet tanda panah di sini. Ya, ini ada destination dan source. Frame tab-nya bisa kita lihat di sini 0x0806, datanya tipenya ARP, ya teman-teman. FCS-nya tidak terlihat dalam tangkapan.
Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Di sini sudah saya buat jawabannya. File destination address merupakan elemen krusial dalam pengiriman data dalam jaringan. Isi dari file ini mengidentifikasi tujuan akhir paket data, memastikan bahwa informasi sampai ke alamat yang tepat. Keakuratan dan kejelasan alamat tujuan sangat penting untuk mencegah kesalahan pengiriman, kehilangan data, dan meningkatkan efisiensi komunikasi dalam jaringan. Selain itu, fleet ini juga berperan dalam pengelolaan routing dan kontrol fisik trafik dalam sistem jaringan. Begitu. Yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Di sini juga saya buat jawabannya. PC mengirimkan broadcast ARP atau Address Resolution Protocol sebelum mengirimkan request ping untuk memastikan bahwa alamat MAC atau Media Access Control dari host tujuan diketahui. ARP digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC dalam jaringan lokal. Dengan mengirimkan broadcast ARP, PC dapat mencari alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IP tujuan, sehingga paket data dapat dikirimkan dengan benar. Jika perangkat tujuan merespon dengan alamat MAC-nya, komunikasi dapat dilakukan dan ping dapat dilanjutkan. Begitu. Yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Oke, di sini kita lihat ya, frame pertamanya ini. Bisa kita lihat frame pertamanya. Yang diminta adalah MAC address dari source. Ini source-nya. MAC address-nya itu adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 4E, 4376, A1, 4D, 7B. Oke, lanjut. 4. Sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam bahasan ARP. Ini maksud dengan vendor ID itu adalah dalam source ini atau destination ini itu yang di luar dari kurungnya, itu vendornya. Seperti yang kita sorot, Intel 673109 itu vendor ID-nya. Lalu yang kelima, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Yang seperti kita ketahui, MAC address itu yang ada di dalam kurung ya. Nah, OUI itu adalah 3 oktet pertama dari OUI. Jadi jika kita lihat di source ini, maka OUI-nya itu ada 4E 4376. Kira-kira seperti itu. Lalu nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, yang dimaksud dengan nomor seri itu adalah kita lihat destination-nya saja ya. Di sini Intel. Nah, nomor serinya itu 67C109. Nah, ini yang dimaksud dengan nomor seri NIC. Latihan 2. Kita lanjut ke latihan 2, Wireshark menangkap dan menganalisis frame internet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame internet lokal dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam feed header frame tersebut. Oke. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Tuliskan IP address dari default gateway. Oke. Kita ke command prompt dulu ya. Kita ketik di bawah ini ipconfig. Oke, ada di sini. Ini default gateway-nya. Default gateway saya. Oke, langkah kedua, mulai menangkap traffic pada NIC PC. Wireshark mulai menangkap data. Oke, ke data kita pakai metode saving. Langkah 3, memfilter Wireshark untuk memamerkan hanya traffic HTTP. Oke, di sini ini kan ARP origin HTTP. Jadi kita ketik ICMP saja ya, teman-teman. Oke, sudah. Lalu langkah keempat, dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Oke, langkah keempat adalah melakukan ping di default gateway yang kita tunjukkan tadi. Ini
Ya, kita copy dulu. Nah, di bawahnya kita ketik ping dan default gateway-nya. Oke, terlihat di sini reply 4 kali. Kita close dulu. Langkah kelima, hentikan perangkapan, jadi kita stop capturing. Lalu langkah keenam, periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark itu dibagi ketiga dalam bagian, teman-teman. Ya, ini panel atas ya, ini panel tengah, dan ini panel bawah. Oke, jelas. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Oke, sudah. Ini kita akan bisa melihat echo ping request di bawah judul info. Kita geser di sini. Ini echo ping request sesuai. Ya, periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Oke, baris pertama ya di sini ya, di bagian tengah. Kita klik ininya. Ini menampilkan panjang dari frame ya, teman-teman. Oke, baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame internet 2. Oke, di sini frame internet 2. Nama address dari source dan destination juga bisa ditampilkan. Ya, di sini ada juga destination dan source-nya. Oke, kita jawab beberapa pertanyaan di sini. Apa MAC address dari NICPC? MAC address dari NICPC kita bisa dilihat di comment prompt ya. Menurut saya itu ini ya, teman-teman. 089D. Itu adalah MAC address dari NICPC saya. Lalu yang kedua, apa MAC address dari default gateway? Untuk mengecek MAC address dari default gateway, kita ke command prompt, kita ketik di sini ARP min A ya. Kita cek dulu default gateway kita itu 192.168, belakangnya 175 ya. Nah, kita ini sama. Nah, ini adalah MAC address dari default gateway-nya. Oke, lanjut nomor 3. Kita dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame internet 2. Di bagian internet 2, jenis frame apa yang ditampilkan? Dan di sini bisa kita soroti, yaitu tipenya IP IPv4. Oke, lanjut. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai feed data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4. Oke. Yang dimaksud dengan soal nomor 4 ini, mana IP address dari source? IP address dari source ini ya 192. Lalu mana IP address dari destination? Nah, ini bisa kita tunjukkan ya, 192.168. Oke. Nomor 5, Anda dapat klik di baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu. Dalam panel paket bytes bagian bawah, klik baris Ethernet, klik Internet Control Insert Protocol ini. Nah, bagaimana mengedit 2 oktet terakhir yang disorot? Nah, ini yang biru di bagian kanan ini ya. Ini adalah oktet ya, dimaksud dengan oktet. Nah, 2 oktet yang terakhir itu sama artinya seperti yang biru di kanan ini. Misal 68 itu sama dengan H dan 69 itu I. Jadi untuk mengejanya adalah HI. Kira-kira seperti itu. Oke, yang keenam, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping pertama. Jadi maksudnya adalah kita lihat ini echo ping reply, kita klik ya. Nah, soalnya sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Oke, device-nya itu Intel 67C189 dan MAC address-nya yang di dalam kurung ya, teman-teman, 089D467C189.
Oke, langkah ketujuh, menangkap paket host jauh. Oke, yang pertama, klik icon state capture sini. Oke. Dan Anda akan menerima jendela pop-up. Klik continue without saving ya, teman-teman. Oke, hilang. Buka suatu jendela command prompt, lalu kita ping website Cisco ya, teman-teman. Caranya kita ping sini, lalu ketik www.cisco.com, cisco.com. Udah, kita enter. Sini ada reply 4 kali. Lalu hentikan penangkapan paket dengan cara stop capturing. Nah, sini ada beberapa pertanyaan lagi. Dalam frame echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? MAC address kita, untuk mengetahuinya kita klik frame pertama, lalu di bagian internet kita lihat MAC address source dan destination. Bisa kita lihat di sini source-nya dalam kurung 089D 467C109. Nah, untuk destination-nya MAC address-nya itu di dalam kurung juga 4E 4376A1 4D 7B. Oke, soal kedua, sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam feed data dari frame. Dari frame ya, teman-teman. Nah, ini IP address-nya bisa kita lihat 92.98, dan destination-nya bisa di bagian kanan. Bisa kita lihat di bagian kanan 23.193.205.26. Oke, selanjutnya soal nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Di sini jawabannya sudah saya siapkan. IP address destination berubah karena setiap paket ping yang dapat ditujukan ke alamat IP yang berbeda, bergantung pada perangkat atau server yang diping. Namun MAC address destination tetap sama karena berada dalam jaringan lokal yang menggunakan alamat MAC untuk komunikasi fisik. IP hanya digunakan sekali untuk memetakan alamat IP ke MAC address. Dan selama komunikasi masih dalam satu segmen dari jaringan lokal, maka address destination tidak berubah. Kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat, Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Di sini juga jawabannya sudah saya siapkan. Preamble dalam header frame internet berisi urutan bit yang digunakan untuk sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Preamble terdiri dari 7 byte pola 10101010, diikuti oleh satu page start frame delimiter atau SFD 10101011. Fungsinya adalah untuk memberitahu perangkat penerima bahwa frame data akan segera dikirim dan memastikan sinkronisasi clock antara keduanya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya praktekkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.